Untuk pembahasan manajemen keuangan di pertemuan 3 ini membahas mengenai modal kerja. Bagaimana sih manajemen modal kerja itu, lalu tujuannya apa, komponennya itu ada apa aja, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih manajemen modal kerja itu. Di layar PPT sudah tertampil pengertian atau definisi dari manajemen modal kerja. Jadi manajemen modal kerja ini adalah strategi bisnis yang dirancang untuk mengelola modal kerja suatu perusahaan. Modal kerja perusahaan mengacu pada modal yang tersisa setelah memperhitungkan kewajiban lancarnya. Jadi manajemen modal kerja ini memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efisien dengan memantau dan menggunakan aset dan kewajiban lancar untuk penggunaan yang paling efektif. Jadi itu adalah definisi dari manajemen modal kerja. Selanjutnya ada tujuan utamanya. Di sini tujuan utamanya itu ada 2 ya. Yang pertama memungkinkan perusahaan mempertahankan arus kas yang cukup. Yang kedua memenuhi biaya operasional jangka pendek dan kewajiban hutang jangka pendek. Selanjutnya ada komponen pengelolaan modal kerja. Apa sih yang termasuk komponen pengelolaan modal kerja? Yang ada 4 ya. Yang pertama itu uang tunai. Yang kedua ada piutang, yang ketiga ada hutang akun, dan yang keempat ada inventaris. Terus lalu di sini juga ada jenis-jenis modal kerja. Yang pertama ada modal kerja permanen, modal kerja reguler, modal kerja cadangan, modal kerja berfluktuasi, ada modal kerja bruto, lalu ada modal kerja bersih. Lalu di sini juga ada peran modal kerja nih. Ada 5 perannya. Yang pertama ini, aset jangka pendek, entitas mempunyai jumlah yang cukup banyak apabila diperbandingkan dengan total aset. Yang kedua, dengan adanya modal kerja itu berperan sebagai manajer keuangan harus menyediakan masa yang tepat dalam mengelola modal kerja. Lalu ada keputusan soal modal kerja akan memberikan dampak kepada risiko, profit, dan harga saham. Yang keempat itu terdapat kaitan dari perkembangan perdagangan, keperluan anggaran guna membeli aset lancar. Dan yang terakhir, bagi entitas yang kecil, utang lancar ialah jumlah penting untuk anggaran yang berasal dari luar perusahaan. Karena entitas tak mempunyai pintu menuju pasar modal dan anggaran jangka panjang. Jadi itu adalah peran modal kerja. Oke, selanjutnya adalah sumber modal kerja. Nah, sebenarnya modal kerja ini bersumbernya dari mana aja sih? Yang pertama ada penjualan saham. Jadi pada saat kita sudah menjual saham, perusahaan kita sudah melakukan penjualan saham, nah hasilnya itu bisa menjadikan jadi modal kerja. Lalu yang kedua adalah penjualan aset tetap. Penjualan aset tetap mungkin seperti barang-barang yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi ataupun barang-barang yang memang harusnya dijual itu bisa menjadi modal kerja perusahaan. Lalu yang ketiga ada penjualan obligasi ataupun surat utang. Lalu yang keempat adalah keuntungan atas surat berharga yang terjual. Yang kelima adalah memperoleh pinjaman dana hibah yang diberikan kepada perusahaan. Jadi bisa jadi dari utang, itu bisa jadi modal kerja. Lalu yang kelima ada hasil operasi perusahaan yang merupakan penghasilan perusahaan dalam satu periode tertentu. Oke, setelah kita tahu nih modal kerja itu sumbernya dari mana, nah sekarang inilah struktur dari modal kerja bersih. Nah, modal kerja bersih juga punya struktur. Yang pertama adalah strategi pendanaan agresif, yaitu adalah suatu strategi di mana strategi pemenuhan kebutuhan modal kerja dengan sumber dana pembiayaan jangka panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja permanen dan juga sumber dana pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja musiman. Nah, yang kedua adalah strategi pendanaan konservatif. Kalau
tadi adalah konservatif, yaitu adalah strategi di mana pemenuhan kebutuhan modal kerja dengan menggunakan pembiayaan jangka dalam seluruh kebutuhan perusahaan. Penetapan plafonnya ini pembiayaannya menggunakan total kebutuhan dana pada saat titik puncak. Jadi batasnya itu adalah pada saat dananya ada di titik puncak seperti itu. Jadi strukturnya ada dua, yaitu agresif dan juga konservatif. Nah, sebelum-sebelumnya nanti kan kita udah tahu ya apa sih yang jadi sumber modal kerja, bagaimana strukturnya. Nah, sekarang kita penentuan kebutuhan modal kerja. Pada periode kapan sih penentuan kebutuhan modal kerja itu? Nah, yang pertama ini adalah pada periode perputaran atau terikatnya modal kerja. Dimana dalam periode ini, dalam penentuan ini adalah hal yang harus diperhatikan adalah masa terikat modal kerja serta estimasi keperluan kas rata-rata harian entitas. Nah, modal kerja yang dibutuhkan akan semakin bertambah jika jangka waktu periode terikat modal kerjanya itu makin besar. Jadi modal kerja yang dibutuhkan makin bertambah kalau misalkan jangka waktu periode terikat modal kerjanya pun makin besar gitu. Nah, hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Oke, pada saat penentuan pertama, periode perputaran dan juga keterikatan modal kerja. Nah, itu tuh punya rumusnya. Nah, yang pertama nih pada saat kita mau cari bahan baku. Pada saat kita mau cari bahan baku, kita tuh perlu untuk mengkalikan yaitu biaya bahan mentah nih, biaya bahan mentah per hari itu berapa, lalu dikalikan unit produksi per hari. Unit produksi per hari kita tuh mau berapa produksinya dan juga perputaran waktunya berapa. Nah, barulah ketemu biaya bahan baku. Lalu yang kedua, kita ingin mencari biaya pembantu. Nah, untuk mencari biaya pembantu, rumusnya gimana? Rumusnya itu adalah biaya bahan pembantu per hari, dikali unit produksi per hari juga, dikali juga perputaran waktu. Nah, untuk yang ketiga itu mencari biaya tenaga kerja langsung, atau biasa kita singkat BTKL. BTKL ini kita cari dengan cara biaya tenaga kerja langsung per hari, jadi yang per hari ini dikali dengan unit produksi per hari juga, lalu dikali juga perputaran waktunya, barulah ketemu BTKL. Nah, yang keempat, kita ingin mencari biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini kita gimana? Yang pertama ini, kita cari tahu dulu biaya administrasi per bulannya itu berapa. Nah, habis itu kita bagi dulu dengan hari kerja per bulan. Apakah 30 hari, apakah 25 hari. Nah, habis itu setelah biaya administrasi per bulan dibagi dengan hari kerja per bulan, barulah kita kalikan perputaran waktu. Pokoknya setiap rumusnya harus dikalikan perputaran waktu. Nah, yang kelima ini adalah biaya gaji. Nah, biaya gaji ini kita carinya pakai rumus apa? Biaya gaji ini kita pakai dengan cara rumus biaya gaji per bulan. Biaya gaji per bulannya mungkin berapa juta dibagi dengan hari kerja per bulan. Seperti tadi, hari kerjanya 25 hari kah, 26 hari kah, ataupun berapa. Nah, setelah itu hasilnya dikalikan dengan perputaran waktu. Ingat harus dikalikan perputaran waktu karena ini adalah metode rumus keterikatan dana ataupun rumus perputaran. Oke, setelah kita tahu 5 rumus yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ternyata itu adalah salah satu. Ya. Salah satunya lagi ialah perhitungan modal kerja bisa dilakukan dengan melakukan perhitungan rotasi masing-masing unsur yang membentuk modal kerja. Nah, yang membentuk modal kerja itu kan adalah kas, piutang, dan juga persediaan. Di mana selama entitas berada di dalam kondisi atau keadaan usaha, maka modal kerja yang terdapat di entitas tersebut pun akan selalu dalam kondisi yang berputar ataupun operasi. Nah, itu adalah periode perputaran modal kerja atau working capital turnover period itu mulai terjadi di saat entitas menginvestasikan kas kepada bagian-bagian modal kerja hingga di saat berubah lagi ke kas. Yang ketiga adalah perhitungan tingkat perputaran modal kerja juga bisa dilakukan dari neraca dan juga laporan laba rugi di sebuah periode tertentu menggunakan metode net sales atau penjualan bersih dibagi dengan average current asset atau aset lancar atau rata-rata aset lancar. Nah, mencari rata-rata aset lancar itu dengan aset lancar permulaan ditambah atau aset lancar awal tahun ditambah dengan aset lancar akhir tahun. Nah, lalu hasilnya itu dibagi dua. Seperti itu. Itu adalah salah satu yang lain dari rumus-rumus untuk mencari modal kerja. Selanjutnya adalah contoh kasus. PT ZY merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian jadi di mana setiap harinya PT ZY memproduksi sebanyak 50 unit pakaian. Pada setiap bulannya, perusahaan memiliki waktu libur sebanyak 5 hari. Berikut ini dijabarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT ZY. Yang pertama, bahan dasar sebanyak 5.000, bahan pembantu 3.000, tenaga kerja langsung 6.500, biaya administrasi 450.000, biaya gaji pimpinan 1.250.000.
Dalam melakukan pembelian bahan dasar, PT ZT memberikan uang terlebih dahulu kepada pemasok 3 hari sebelum barang diterima. Waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah 3 hari. Pakaian jadi yang telah selesai diproduksi kemudian disimpan dalam lemari pengharum selama 2 hari. Penjualan secara kredit dilakukan 5 hari. PT ZT menetapkan kas minimum sebesar 700.000, hitunglah besar modal kerja yang dibutuhkan PT ZT. Selanjutnya adalah penyelesaian. Pertama adalah tabel perputaran waktu, di mana terdapat kolom bahan dasar dan biaya pembantu tenaga kerja langsung dan gaji. Pada kolom bahan dasar, biaya selama 3 hari, proses produksi selama 3 hari, penyimpanan selama 2 hari, piutang selama 5 hari, totalnya adalah 13 hari. Selanjutnya pada kolom biaya pembantu tenaga kerja langsung dan gaji, biaya tidak dimasukkan karena ini termasuk biaya bahan mentah. Terus proses produksi selama 3 hari, penyimpanan selama 2 hari, piutang selama 5 hari. Total harinya adalah 10 hari. Tabel kedua yaitu kebutuhan dana, di mana pertama biaya bahan baku didapat dari biaya bahan mentah per hari dikali unit produksi per hari dikali perputaran waktu, sehingga 5.000 dikali 50 unit dikali 13 hari menjadi 3.250.000. Yang kedua adalah biaya pembantu, didapat dari biaya bahan pembantu per hari dikali unit produksi per hari dikali perputaran waktu, sehingga 3.000 dikali 50 unit dikali 10 hari yaitu 1.500.000. Selanjutnya biaya tenaga langsung didapat dari biaya tenaga kerja langsung per hari dikali unit produksi per hari dikali perputaran waktu, yaitu 6.500 dikali 50 dikali 10 hari yaitu 3.250.000. Selanjutnya adalah biaya administrasi, dihasilkan dari biaya administrasi per bulan dibagi hari kerja per bulan dikali perputaran waktu, di mana 450.000 dibagi 25 hari dikali 10 hari yaitu 180.000. Biaya gaji didapat dari biaya gaji per bulan dibagi hari kerja per bulan dikali perputaran waktu, yaitu 1.250.000 dibagi 25 hari dikali 10 hari, hasilnya 500.000. Semua total kebutuhan dana dijumlahkan yaitu hasilnya 8.680.000, lalu ditambahkan lagi dengan jumlah kas minimum sebesar 700.000 sehingga total modal kerja adalah 9.380.000. Selanjutnya adalah penentuan kebutuhan modal kerja. B. Metode pengeluaran kas rata-rata. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan perhitungan perputaran elemen yang membentuk modal kerja. Di antaranya rotasi persediaan, rotasi kas, dan rotasi piutang. Contoh kasus selanjutnya yaitu PT IKI, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi alat musik ukulele dengan lama penyimpanan selama 4 hari. Proses produksi dilakukan selama 6 hari serta diberikan jangka waktu penerimaan piutang selama 4 hari. Untuk memproduksi ukulele dibutuhkan bahan mentah sebesar 630.000, bahan pembantu 500.000, upah buruh 550.000, serta pengeluaran lain senilai 780.000. Dengan menggunakan metode pengeluaran kas rata-rata, Anda diminta untuk menghitung modal kerja yang dibutuhkan oleh PT IKI. Penyelesaian pada tabel pertama yaitu periode perputaran. Kita hanya memasukkan jumlah hari yang dibutuhkan dalam produksi, yaitu lama proses produksi 6 hari, lama barang disimpan di gudang 4 hari, jangka waktu penerimaan piutang 4 hari, lalu dijumlahkan sehingga totalnya 14 hari untuk periode perputaran. Tabel kedua kita menyelesaikan pengeluaran setiap harinya, yaitu bahan mentah 630.000, bahan pembantu 500.000, upah buruh 550.000, dan pengeluaran lain sebesar 780.000. Di total menjadi 2.460.000 per harinya. Atas dasar perhitungan di atas, untuk dapat menjamin keberlanjutan usahanya, maka dibutuhkan modal kerja sebesar 2.460.000 dikali 14 hari, yaitu 34.440.000.